dan peran masing-masing. Pertama, Rahat Dwi Cahya, pemateri 1 kedua. Bilkis Huweda Gunawan, pemateri 2 ketiga. Farha Ananta Rizkia, pemateri 3 keempat. Arya Hasan Basit, pemateri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sejarah Peminatan ingin melakukan presentasi mengenai kehidupan awal manusia di Indonesia. Kehidupan awal manusia di Indonesia. Masa praksara merupakan suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Masa praksara disebut juga dengan Nirleka. Istilah Nirleka berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua unsur kata, yaitu Nir yang berarti tidak ada dan Leka berarti tulisan. Jadi Nirleka adalah zaman ketika tidak ada tulisan. Berikut adalah aspek kegiatan manusia di Indonesia. Berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, manusia menghabiskan waktunya untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Sistem mengumpulkan makanan dilakukan secara sederhana dan berkembang seiring pengalaman manusia dari masa ke masa. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahapan awal dalam kehidupan manusia. Periode ini terjadi pada masa Paleotikum atau zaman batu yang berlangsung selama 600.000 sampai 2 juta tahun lalu. Kehidupan sosial dan budaya. Ada masa di mana manusia melakukan pola hidup nomaden, yaitu dengan cara berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tempat yang dituju adalah seperti sungai, pantai, dan danau. Masa berburu dan mengumpulkan makanan terbagi menjadi 2, yaitu masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu makanan tingkat lanjut. Perhatikan lukisan di samping. Lukisan seperti ini dapat ditemui di sejumlah daerah seperti Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Timur, dan Pulau Seram. Lukisan ini menjadi bentuk pemujaan nenek moyang. Ini adalah sebagai bentuk berburu dan mengumpulkan makanan. Kedua, ada kegiatan ekonomi. Pada masa itu, kegiatan ekonomi manusia masih sangat terbatas pada aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan. Namun, pada masa ini juga manusia sudah mampu mencari ikan dan biota air lainnya dan mengonsumsi tumbuh-tumbuhan seperti umbi-umbian yang berada di sekitar rumah mereka. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi. Pada masa ini, manusia masih melakukan mengumpulkan makanan secara tingkat sederhana. Beberapa alat yang dibuat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ada pahat genggam, alat serpih atau plakes, ada kapak perimbas, ada kapak penetak, ada kapak genggam, dan ada alat-alat dari tulang. Keempat, ada sistem kepercayaan. Pada masa itu manusia menganggap orang yang sudah meninggal akan tetap hidup di dunia dan akan tetap mengawasi keluarganya yang masih hidup. Lukisan yang berupa tangan merupakan penggambaran roh nenek moyang dan melambangkan kendaraan roh nenek moyang dalam perjalanan ke alam baka. 2. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa di mana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang dan memelihara hewan untuk berternak. Manusia yang hidup pada masa bercocok tanam semasa dengan zaman Neolitikum, di mana secara geografis zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca. Oleh karena itu sangat cocok untuk bercocok tanam. Nah, pada masa ini juga manusia mulai berpikir maju mengenai betapa pentingnya hidup secara berkelompok untuk mempertahankan kehidupannya. Manusia tidak lagi hidup secara nomaden atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, melainkan mereka menetap pada suatu wilayah dan mendirikan rumah. Kehidupan sosial dan budaya. Pada masa ini terjadi pola perubahan kehidupan, di mana dahulu manusia merupakan pengumpul makanan food gathering, kini mereka menjadi penghasil makanan food producing. Nah, pada masa juga manusia tidak lagi hidup secara nomaden atau berpindah tempat, melainkan mereka menetap pada suatu periode tertentu atau yang disebut juga dengan semi nomaden. Kemudian, sistem kemasyarakatan juga dipimpin oleh kepala suku yang dipilih berdasarkan primus inter pares atau orang yang berpengaruh di sekitarnya, di mana pemimpin yang dipilih merupakan pemimpin yang diyakini mempunyai kekuatan gaib sehingga dipercayai oleh para pengikut-pengikutnya. Kehidupan ekonomi. Pada masa ini, manusia mulai mengembangkan perekonomian berbasis agraris atau pertanian.
Nah, selain itu manusia juga melakukan aktivitas tukar-menukar barang atau yang disebut juga dengan barter, di mana barang yang dipertukarkan bukan hanya barang hasil pertanian saja, melainkan hasil industri rumah tangga seperti gerabah, perhiasan, dan juga alat-alat pertanian. Perkembangan teknologi. Pada masa ini, manusia telah mampu membuat alat pertanian dan perkakas rumah tangga secara efektif dan efisien. Meskipun bahan dasarnya berasal dari batu, namun mereka telah mengenal teknik mengasah batu. Peralatan yang dihasilkan dari masa bercocok tanam adalah kapak lonjong, beliung persegi, mata panah, dan perhiasan, dan juga masih banyak lagi. Sistem kepercayaan. Pada masa ini manusia masih melanjutkan sistem kepercayaan pada masa sebelumnya. Bedanya, pada masa ini manusia telah mengenal sistem penguburan lebih kompleks, terutama dalam penguburan kepala suku atau kepala tokoh yang telah meninggal. Nah, pada masa ini juga manusia mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, di mana kepercayaan ini disebut dengan animisme, dinamisme, dan tetomisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan gaib. Sedangkan tetomisme merupakan kepercayaan terhadap hewan-hewan yang dianggap suci dan memiliki kekuatan gaib. Undagian. Istilah perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi. Undagi adalah orang yang ahli atau memiliki keterampilan tertentu, terutama membuat peralatan logam. Menurut para ahli, masa perundagian dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Kehidupan sosial dan budaya. Pada masa perundagian, masyarakat telah mengenal stratifikasi sosial. Masyarakat juga telah mengenal sistem pemerintahan sederhana. Pada masa itu, masyarakat mulai membentuk kelompok yang lebih besar dan menguasai suatu wilayah, yang dipimpin oleh kepala suku yang bergelar datu atau datuk. Kehidupan ekonomi. Pada masa ini manusia tidak lagi bergantung pada alam masyarakat, mulai mengembangkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian, peternakan, pertukangan, dan perdagangan. Namun masih menggunakan metode barter. Masyarakat mulai melakukan perjalanan ke tempat lain untuk menukar barang yang tidak dihasilkan di daerahnya. Hal ini semakin mendorong adanya perdagangan dan pelayaran. Perkembangan teknologi. Pada masa perundagian, masyarakat mulai menguasai teknik pengolahan logam. Masyarakat memiliki kemampuan membuat benda dari logam dengan teknik modern. Pada masa ini, pembuatan gerabah lebih berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya tradisi masyarakat menempatkan tulang-tulang mayat dan tempayan yang besar. Sistem kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada masa perundagian tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini, kepercayaan animisme dan dinamisme mencapai puncaknya. Banyak ritual yang dilakukan pada masa ini. Masyarakat mempercayai bahwa roh nenek moyang mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Selesai, Gi. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi referensi untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.